Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Didi Turmuzi. Beliau selain sebagai guru besar juga adalah Ketua Umum Paguyuban Pasundan yang tahun ini akan ulang tahun atau milangkala ke-109. Bayangkan, 109, jauh lebih tua dari Republik Indonesia. Jadi boleh dibilang Paguyuban Pasundan adalah salah satu bidan bagi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya Pak Didi, saya ingin ngomong bahasa Sunda, supados malapah gedang. Namun karena viewers Karim Suryadi Channel itu menyebar di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara, ada Pak Ade, the best di Melbourne, ada Pak Ade Ketua Paguyuban Pasundan, the best di Melbourne. Kemudian ada Alam di Washington dan kawan-kawan. Kemudian ada A juga di Uzbek dan lainnya. Jadi punten, janten bahasa Melayu wae. Pak Didi, sebenarnya sering ada orang yang bilang Paguyuban Pasundan itu organisasi kesukuan, etnisitas. Dan jauh-jauhnya politik identitas. Bagaimana Bapak menjelaskan itu, padahal yang saya amati perjuangannya itu sangat mondial gitu ya, jadi multikultur. Itu tidak benar kalau dianggap kesukuan. Bayangkan tahun 1919 Paguyuban Pasundan di sidang postgrad sudah menyampaikan tujuan politiknya adalah pertama, Paguyuban Pasundan mengakui suku-suku bangsa di Indonesia termasuk budaya masing-masing. Paguyuban Pasundan sudah mengakui itu, pendekatannya memang budaya, kultural. Bukan kultural kultural bukan darah. Oleh karena itu realitas kepemimpinannya saja, ketua umum yang kedua itu adalah keturunan Raja Goa yang dikejar-kejar Belanda, lari ke Bandung ke Jawa Barat, dia mendalami sastra bahasa Sunda. Akhirnya beliau itu dipercaya menjadi ketua umum. Terlebih dia memilih wanita Sunda. Daeng Kanduruan. Daeng Kanduruan Ardibinata. Dia itu memang ahli di bidang kebahasaan. Aneh kan, orang Bugis datang ke sini belajar bahasa Sunda. Luar biasa, justru dia bisa mengajarkan, memberi informasi tentang sastra Sunda itu beliau. Itu kan luar biasa. Jadi visi kesundaan itu bukan silsilah dan golongan darah ya. Tidak. Tapi kultural. Tidak. Kultural. Jadi siapapun juga bisa menjadi pengurus Paguyuban Pasundan. Oh, jadi dalam, contoh, nih di Sumatera Utara ketuanya orang Padang. Orang Padang, wakilnya orang Batak. Nah, itu saya uji coba sebenarnya. Kemudian anggotanya ada orang Cina. Kalau jabatan di Unpas? Jabatan Unpas dekan orang Lampung. Oh, ada juga. Orang Lampung. Kemudian pembantu dekan 3 orang Batak. Kemudian ada dekan orang Sumatera Barat. Profesor Dr. Kalimardin waktu itu, ya. Profesor Dr. Matias Arub. Kemudian juga ada orang Jawa, Profesor Dr. Slamet, dosen guru besar mesin. Itu mimpin di Unpas. Jadi kan saya tahu Bapak Paguyuban Pasundan suka didatangin, ada calon pejabat yang sowan. Nah, ketika melihat itu, apakah Bapak melihat apakah ini Sunda Pituin atau Sunda Mukimin atau misalnya ada tinimbangan lain selain Mukimin Pituin? Kalau saya punya pandangan dan sikap itu dirasa, masalah rasa. Masalah rasa. Jadi sahawai siapa saja yang memiliki rasa Sunda. Karena apa? Banyak orang Sunda yang tidak merasa Sunda. Mending mana ta? Nah, ini Pak. Mending mana ta? Daripada ini orang Jawa, orang Padang. Kemudian lebih nyurat tibatan nu aya orang Sunda sendiri. Nah, oleh karena itu saya kira pendekatan Pasundan itu memang tadi ya beda agama, beda suku, jadi beda lintas budaya itu. ya.
ya itu pasti akan dianggap saudaranya. Ya, Ya. jadi pendekatannya kultural, Kultural, lintas budaya, terlepas dari dikotomi mukimin pituin, karena yang diambil itu soal rasa, soal katineng, soal bumela. Ya, saudara Bumela. Nah, sekarang gini Pak, ada satu lagi pertanyaan begini. Kalau kita melihat sejarah nih, sejarah sejak zaman konstituante, tingkat keterwakilan Sunda di tingkat nasional itu kecil. Kecil ya, mohon. Konstituante, MPR, menteri, bahkan apalagi wakil presiden dan presiden. Bagaimana sikap Bapak perjuangan PG Pasundan untuk ngajomantarakeun orang Sunda dalam konteks itu? Ini kan memang orang Sunda itu kan seperti benang basah. Benang basah. Benang basah ngagoler gitu. Kita bisa nangtung-nangtung dah. Jadi memang sebab kunaon teh Pak Hesena? Ya. Hese hudang teh kunaon? Karena memang moralis cager bager bener gitu. Padahal teu cukup eta gitu tah. Teu cukup eta. Nah, oleh karena itu memang kalau karakter seperti itu harus ada yang ngangkat. Sager bager bener. Bener gitu. Kurangna naon Pak? Eta na wanterna wanina ta wanina kurang teh. Ari orang Sunda pinter. Pinter. Sager, bager, bener, pinter. Pinter mah pinter. Tapi teu wanter. Ya. Maksudna teh loba ka era, wanter mah kan teu eraan. Mun teu eraan tah eta ieu teh coba teh upama kalau ditanya itu bagaimana ini bisa mengerjakan ini? Dukanya mangenjangakeun. Itu kan jawaban itu dalam dalam era sekarang ketika persaingan yang ketat dan jahat seperti saat ini, dianggapnya kan tidak mau. Ya. Yang mestinya harus berubah. Jadi ada ayat-ayat kebudayaan yang harus dirubah tafsirnya. Ya. Yang paling ada perubahan. Inti ayat mana Pak? Di antaranya begini, ulah goong nabuh maneh. Nah, ulah goong nabuh maneh. Dalam era globalisasi, pokoknya mah goong itu harus ditabuh. Rek sorangan oleh dirinya atau oleh yang lain, tapi harus ada seseorang itu nilai tambah dirinya itu seseorang itu harus diketahui. Harus diketahui apa keunggulannya, apa kehebatannya seseorang itu. Nah, ini harus diketahui, harus diceritakan pada orang lain supaya apa? Minimal dianggap rekan yang strategis. Kalau tidak begitu tidak akan ada yang mau mempercaya kepada kita. Jadi intinya bukan kelemahan itu bukan di Sundanya, tetapi soal bagaimana mengkomunikasikan nilai tambah. Nilai tambahnya itu komunikasikan nilai tambah. Ya, betul. Sehingga jelas adanya gitu ya. Katangar ayana. Katara ayana gitu. Karasa manfaatna. Nah, itu tur katangen maunahnya. Ya. Dan wosennya gitu ya. Jadi pokoknya mah kudu ngaji aja ngajago we lah gitu. Ngaji aja ngajago. Ngajago. Ya jiga hebat lah. Tapi ya memang jago bener. Jadi ngaji gate lain si gabungkul. Iya, tapi jagona deh. Gitu. Nah, itu ayat kebudayaan yang penting. Ya, tersieta bonggung ngariung bok ngaronyok harus dirubah. Ngariung dahar. Ya. Gitu. Bongkok ngaronyok. Ya, jadi berkumpul tidak berkumpul makan. Ya. Kan sudah makin sini makin susah makan kan. Ya. Di mana ada berada ya kudu jarambah, kudu berkelana kemana-mana saja gitu. Ya. Nah, ada satu lagi Pak. Terlepas dari siapa penghuni Jawa Barat, tapi faktanya Jawa Barat itu menjadi provinsi terbesar dalam pemilu 2019. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah suara terbanyak, artinya pemilih terbanyak. Nah, Jawa Barat representasinya salah satunya adalah PB Paguyuban Pasundan. Nah, bagaimana Bapak sebagai pupuhu di sini memanfaatkan kekayaan demografis seperti itu dan modal politik seperti itu bagi ngahudang karep dan kemuliaan orang Jawa Barat melalui Paguyuban Pasundan dalam program-program ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Sebenarnya kan yang terjadi memang di Tatar Sunda itu paling tidak ada 4 krisis ya. Yang pertama krisis ikatan solidaritas kesuku bangsaan itu paling parah. Jadi hiji-hijina suku nu paling susah ngahiji itu Sunda. Nah, oleh karena itu susah dipersatukan. Susah dipersatukan. Oleh karena itu sebabnya apa Pak? Apakah tantangannya kurang atau merasa mampu
atau tidak ada tantangan? Ini memang belum ada penelitian ya, Ya. belum ada penelitian tentang kenapa begini terjadi ya. Kenapa? Mungkin juga tantangannya tidak terlalu berat untuk bisa bertahan hidup itu. Karena kan di sini untuk jadi tukang parkir saja mudah, Ya. bisa mendapatkan uang. Sedangkan di daerah lain kan mungkin susah. Ketika saya coba melakukan penelitian yang terkait kenapa orang-orang Sunda tidak mau bertransmigrasi, jawabannya apa? Loh, Pak, kenapa harus saya ke Sumatera, ke Kalimantan? Orang Kalimantan solusinya datang ke sini. Nah itu, jadi memang tantangannya mungkin. Tapi saat ini kan sudah berbeda. Ya. Berbeda. Justru saya saat ini itu karena syarat paling tidak di pikiran saya, syarat bertahannya sebuah etnik itu diantaranya harus memiliki dan menguasai teritorial. Nah kemudian ini orang Sunda Yang kedua, tadi kan ya, susah itu satu. Nah yang Yang kedua kekuatan ekonomi. kekuatan ekonomi. Ya. Ketiga sistem religi. Nah, Sistem religi. Sistem religi ya. Ya. Nah oleh karena itu ini yang terkait dengan kepemilikan, teritorial, penguasaan. Ini masalah. Saya khawatir di Tatar Sunda itu. Barangkali di Indonesia yang paling rawan masalah tanah ini di Jawa Barat. Jangan-jangan nanti orang Sunda satu saat bisa hidup di atas tonggak di laut. Karena ekspansi ekonomi, Karena memang alih fungsi lahan atau apa, Pak? ya karena kan memang sebetulnya bukan salah pendatang atau suku yang lain. Ya. Itu karena memang kita ilmunya kurang. Kemudian kedua karakternya juga yang lain, karakter pantang menyerah, petarung, pemberani, nekat. Nah di kita nggak ada karakter itu saat ini. Jadi yang dibangun oleh Pasundan itu sebenarnya sekarang ini konsennya perhatian adalah melalui pembangunan karakter. Jadi karakter orang Sunda itu kudu harus menjadi fighter, petarung bukan pecundang. Nah, ya, pantang menyerah, pemberani, bertanggung jawab. Nah, ini harus dibangun, Baru barangkali apa itu bisa dibangun, tapi tahap awal memang walaupun tadi susah disatukan, tapi gagasan, pikiran, ide masih bisa disatukan. Ya. Masih bisa disatukan. Nah, untuk petarung ini kan masih jadi kasus, Pak ya. Ya. Kalau kita lihat misalnya jumlah calon anggota legislatif. Ya. Nah, yang maju tetap sedikit, Pak. Kumaha Ya. Nah, itu karena memang karakter orang Sunda kan ke politik dari gambaran tadi cager, bager, bener kan tidak ada menyentuh politik kan. Ya. Nah, tidak seperti Jawa, kamu harus berkuasa, kamu kaya. Ya. Nah, seperti jadi itu. Maksud Bapak cager bager bener pinter bukan karakter seorang politisi. Nah, bukan. Itu Bapak baru menjelaskan tiga sebab. Pertama susah bersatu, kedua religi, tiga teritorial. Masalah keempat apa? Ya. Sunda tidak unggul. Kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal. Ya, kepemimpinan informal. Ini tidak ada di sini. Kenapa? Karena memang rusak dulu waktu zaman Orde Baru. Kepemimpinan informal itu dipaksa dari atas. Nah, dan masyarakat Sunda itu kan kumaha di bendo. Iya. Jadi tidak siap untuk punya karakter mental untuk siap bertarung dengan yang lain. Ya. Nah itu. Jadi ini yang harus dibangun itu adalah mental, karakter, bertarung dengan yang lain secara terbuka. Seperti itu. Nah itu harus dibangun. Jadi satu susah bersatu, dua ada krisis ikatan solidaritas kebangsaan, solidaritas, kemudian religi. ya kemudian sistem simbol juga nggak ada lagi. Ya, simbol pemersatu tidak ada. Simbol pemersatu. Selama ini saya membaca simbol pemersatu itu kalau organisasi Paguyuban Sunda. Ya. Kalau misalnya benda satu Persib, Ya. dua Mangle, Ya. tiga Pikiran Rakyat. Tapi Persib sekarang pemainnya udah campur. Ya. Mangle masih, Pikiran Rakyat juga sudah ngarang-ngarangan gitu, Pak. Ya. Nah, Pasundan ya. Ya, Pasundan tetap Nah, mulus Pasundan Rahayu, ini Gerakan paling tidak Salaman. saat ini Ya. masih mau semuanya kumpul di sini. Ya. Hanya belum ada gerak formasi aja. Nah, itu dia. Nah, itu gerak formasinya ini yang harus dibangun. Nah, itu dia. Nah, ini adalah pekerjaan rumah Paguyuban Sunda saat ini. Nah, dan kita juga memang mengkaderkan tiap angkatan 50 orang terus. Jadi kita mengadakan caranya juga Akademi Budaya Sunda. Akademi Budaya Sunda itu dari mulai bahasa Sunda, politik Sunda, ekonomi Sunda, teknologi Sunda, geologi Sunda itu digali, diajarkan
diinformasikan dengan menggunakan bahasa Sunda. Nah, dari mulai para asisten di Kota Bandung, Ya. kemudian kepala kepala dinas, kemudian camat, lurah, sampai kepala sekolah, itu memang kita lakukan itu dalam rangka tadi membangun kesadaran identitas dirinya, Ya, seperti itu. kesadaran identitas. Jadi tadi disebut 4. Jangan-jangan ada masalah yang kelima, Pak. Ya. Misalnya karena Sunda itu suku kedua yang terbanyak, jangan-jangan itu. Nah, jadi kalau suku kedua biasanya suka dicurigai kalau di negara lain. Di Gitu. negara lain Di ya? negara lain. Ya jangan-jangan. Curigai gimana maksudnya, Pak? Nah, Maksudnya curigai kumaha? bising ngeleh kan? Kenapa? Karena memang orang-orang Sunda itu kan hasil karya wartawan Australia yang ditulis di majalah Amerika tahun 1947, majalah National Geographic. Di situ di Indonesia itu ada sebuah suku namanya suku Sunda. Nah, orangnya itu pinter-pinter. Itu kata wartawan Australia, bayangkan tahun 47 sudah bicara begitu. Orangnya pinter-pinter. Itu satu. Yang kedua, wanitanya cantik-cantik. Jadi kalau di Bandung ada 10 orang wanita jalan-jalan, 9 terang benderang, 1 gelap gulita. Nah, kalau di Nigeria sebaliknya. Sebaliknya. Ya. Nah, padahal itu kan semua dalam politik itu sangat penting ya. Yang 9 terang benderang itu ya. Nah, baik. Saya ingin tahu lebih detail tentang bagaimana gerak formasi. Kan gerak formasi itu istilahnya strategi kan ya. Bagaimana kekuatan itu berbaris seperti batu yang rapih. Nah, bagaimana visi Bapak untuk mewujudkan itu angan-angan bahwa kekuatan Sunda yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, yang kasep, yang gelis itu bersatu sesuai profesi masing-masing kan kita dianjurkan. Bekerjalah kamu karena aku pun bekerja kata Allah begitu kan. Fasilitasi apa yang diberikan oleh PB Paguyuban Pasundan? Jadi ini kan masalah karakter ya, masalah karakter, dan itu tidak mudah. Itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Seperti ini saja, etik moral bangsa kita ambruk. Itu butuh waktu puluhan tahun, kan? Kayaknya memang masalah terhadap orang Sunda penyakitnya agak lama ini, agak lama. Jadi paling tidak tadinya inginnya begini, kenapa tidak ada keberanian? Saat ini muncul saja yang punya keinginan untuk muncul saja begitu. Kita dorong. Kita dorong. Seperti kemarin. Ada nggak yang potensial muncul? Seperti kemarin kan. Itu di luar dugaan tuh Kang Emil. Di luar dugaan Kang Emil itu. Punya ingin jadi presiden. Partai tidak punya. Tapi keinginannya sudah luar biasa. Sebenarnya. Dan dijagokan oleh survei. Dan dijagokan oleh survei. Itu saya udah nulis juga di Pikiran Rakyat. Harus dihargai itu. Itu sangat positif bagi pendidikan politik bagi generasi muda, supaya mereka bisa termotivasi, punya keinginan. Dukungan Paguyuban Pasundan? Ya, tentu pasti ada dukungan ya dari Paguyuban Pasundan. Hanya ini masalah partainya ini, tiketnya ya. Nah, tiketnya ini, itu masalah tiketnya. Jadi bagaimana nanti? Tentu harus ada yang terjun. Kita menginginkan terjunlah mimpin partai politik apa saja di mana saja. Nah itu dia Pak. Nah jadi saya Pak, ini alumni Unpas itu mencoba didorong untuk masuk di legislatif, masuk ke partai politik, berbagai partai. Nah sampai-sampai saya ikut membiayai itu supaya mereka itu masuk di situ. Dan alhamdulillah sudah banyak di legislatif. Sudah banyak. Ya jangan-jangan ke depan itu mereka bisa tampil. Itu upaya kita. Didorong itu untuk terjadi percepatan itu ke situ. Itu upaya penting karena sampai hari ini menurut saya partai politik itu menjadi bottlenecks bagi demokratisasi. Jadi saya bilang bottlenecks karena aspirasi dari masyarakat seakan-akan ditampung, tapi ketika menentukan nominasi kandidat siapa presiden capres kan menjadi hak prerogatif ketua umum atau segelintir orang gitu ya. Nah, maka kalau tidak ada orang Sunda yang jadi ketua umum partai agak susah sepertinya Pak. Walaupun sekarang misalnya mungkin PKS ya, orang Bekasi kalau tidak salah. Kemudian yang kedua,
terkait dengan ini dalam momentum Milangkala PB Paguyuban Pasundan ke-109. Sebagai closing statement, barangkali Bapak ingin menyampaikan sesuatu yang kalau tidak sampaikan tidak akan tiba tidur, karena harapannya penting, mana Pak? Harapan saya seperti yang saya sering ungkapkan, sungai boleh mengering, air laut boleh surut. Mempertahankan Sunda, mempertahankan Indonesia adalah perjalanan panjang dan tak berjangka. Pagar tanaman kita jangan dipindahkan orang. Sawah ladang kita jangan diambil orang. Kita orang Sunda harus bersatu dan memiliki karakter pantang menyerah, pemberani, petarung, dan juga punya ilmu yang tinggi, punya budaya di bisnis, punya budaya entrepreneur, kemudian juga efisien. Dengan cara itulah barangkali kita bisa memenangkan persaingan dan bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itulah jampe kebudayaan Sunda. Kalau saya lukiskan dalam sebuah analogi, alokasi jabatan publik, alokasi kekuasaan, komunikasi politik, itu seperti dua orang yang sedang main bola. Yang satu mengerahkan kekuatannya, yang lain membalikan kekuatan itu. Yang menang adalah mereka atau dia yang bisa membaca dan mengantisipasi gerakan lawannya, bukan berharap belas kasih atau meminta-minta, tapi siapa yang bisa mengerahkan kekuatannya sambil mengenali kelemahan lawannya, siapa yang paling bisa membaca momentum dan mengumpulkan semua peluang yang dia miliki, dia yang akan menjadi pemenang secara terhormat, diakui oleh siapapun. Inilah jalan kemuliaan.